Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat baik sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyediakan waktu untuk beribadah, mengucap syukur, mendengar firman-Nya, dan siap untuk hidup bagi Dia. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya kita ucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan waktu ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan berkatilah kami semua yang mendengar, supaya biarlah kiranya melalui firman yang kami dengar, kami akan mendapatkan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berkhotbah tentang Tuhan sebagai sumber pengharapan. Saya akan membaca ayat yang saya ambil pada hari ini sebagai dasar khotbah saya, yaitu Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Begini bunyinya: semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita semua dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengharapan, banyak orang hari-hari ini bergumul dengan pengharapan. Apakah mereka akan bisa tetap hidup dan memiliki hidup yang baik? Apakah mereka bisa memiliki harapan yang lebih baik ketika semuanya ini berakhir? Banyak orang bergumul, akhirnya tingkah lakunya tidak terkendali, banyak yang kecewa, banyak yang menentang segala sesuatu, bahkan meresikokan hidupnya sendiri. Bapak Ibu, iman dan pengharapan betul-betul dipertaruhkan hari-hari ini. Itu sebabnya kita bersyukur sampai hari ini. Bapak Ibu patut bersyukur karena masih memiliki pengharapan, karena masih memiliki kekuatan untuk melihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan satu kebenaran ini, bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Setiap orang percaya memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa setiap orang percaya seperti kita ini memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini, dan saya akan memberikan kepada kita semua dua jawaban atas pertanyaan kenapa orang percaya memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dari satu ayat sebelum yang ada di sebelum ayat utama kita, yaitu Roma 15 ayat 13. Saya akan membaca Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Pada waktu itu Bapak Ibu, bangsa Israel, bangsa Yehuda sedang ada di dalam masalah yang pelik. Bangsa-bangsa suka berperang di sana sini, dan bangsa Yehuda akan kehilangan suksesi dari raja satu ke raja yang lain, akan terputus karena sedang diserang. Dan Yesaya bernubuat, dia mengatakan bahwa taruh dari pangkal Isai akan terbit, bahwa singkatnya Bapak Ibu akan ada penerus yang meneruskan suksesi, yang meneruskan keturunan raja-raja yang dari Daud. Jadi meskipun sepertinya sulit, meskipun sepertinya berat, Yesaya mengatakan masih ada pengharapan. Dan tulisan Yesaya ini dibaca oleh Paulus, dan Paulus membacanya dan memberikan arti bahwa pada saat itu yang sedang dikatakan oleh Yesaya adalah pengharapan yang artinya Mesias, yaitu Yesus. Dan Paulus memberikan arti baru kepada maksud Yesaya ini, dan Bapak Ibu, Paulus melihat bahwa Yesus sudah dijanjikan sejak semula. Yesus sudah disebutkan sejak semula. Meskipun Yesaya tidak menyadarinya, tetapi dalam kemahakuasaan Allah yang memberikan wahyu kepada Yesaya, Allah sudah mengatakan bahwa suatu saat nanti
akan ada kebebasan besar yang bukan hanya memberikan pengharapan kepada bangsa Yehuda saja, tetapi kepada seluruh umat manusia, dan itu ada di dalam Yesus. Dan Bapak Ibu kalau membaca tulisan Yesaya sebelumnya, di beberapa pasal sebelumnya, di situ Yesaya mengatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan itulah alasan pertama, itulah jawaban pertama dari pertanyaan mengapa setiap orang percaya memiliki pengharapan. Jawaban pertama untuk itu adalah karena Tuhan bersama-sama dengan kita semua untuk menyertai kita. Karena Tuhan itu Immanuel, dia bersama-sama dengan kita untuk menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu orang yang namanya Ira Stemfield. Namanya Ira, tetapi dia adalah seorang laki-laki. Ira Stemfield ini adalah seorang pelayan Tuhan, dan dia juga adalah seorang pemusik yang handal. Dia melayani di 9 organisasi yang berbeda, dan dia pergi melintasi benua Amerika ke satu tempat ke tempat yang lain, bahkan ke 40 negara yang berbeda. Dia menciptakan 500 lagu pujian, lagu penyembahan, dan sungguh luar biasa. Pada tanggal 23 April tahun 1939, dia menikah dengan satu orang wanita yang bernama Selma Lawson. Selma Lawson ini adalah anak dari seorang pelayan Tuhan. Namun di dalam kehidupan pernikahan mereka, Selma akhirnya mengatakan bahwa aku tidak bisa melayani, aku tidak hidup untuk melayani. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Selma meninggalkan Ira Stemfield. Selma meninggalkan suaminya dan mereka bercerai pada tanggal 7 Oktober 1948, dan perceraian itu sangat menghantam Pak Stemfield, Pak Ira Stemfield ini. Karena dia pelayan Tuhan, karena dia merasa perlu memberikan teladan mungkin seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, ketika dia mengalami perceraian itu, dia begitu terhantam, dia begitu kecewa, dia jatuh di dalam hidupnya yang paling bawah, dan sungguh menyedihkan. Pada akhirnya dia juga harus kehilangan Selma untuk selamanya, karena pada tanggal Februari tanggal 12 1951 Selma meninggal dunia. Dan pada saat itu Bapak Ibu, di dalam kesedihan yang luar biasa, Pak Ira Stemfield menulis sebuah lagu yang kita semua tahu, yang liriknya seperti ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku andalkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan dengan Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini, mungkin liriknya berbeda karena terjemahan dari bahasa Inggris. Tetapi Ira Stemfield, Bapak Ira Stemfield ini, dia mengarang lagu itu dari segala pergumulan kesedihannya. Orang yang dia cintai meninggalkan dia. Tidak lagi meninggalkan dia saja, tapi juga meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, bahkan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Itu begitu memukul hidupnya, dan dia menulis lagu itu. Dia kehilangan pengharapan pada mulanya, tapi pada akhirnya dia mendapatkannya dan dituangkan itu di dalam sebuah lagu. Tidak ku tahu akan hari esok, tapi satu hal yang ku yakin, tangan Tuhan yang pegang. Dan Bapak Ibu, betul, pada akhirnya dia menikah. Tuhan menggantikan segala dukanya dengan suka. Pada tanggal 7 Juni 1951 dia menikah dengan Gloria Hollingsworth, dan kemudian dia hidup bahagia
Pada akhirnya, pada tahun 1976, dia dipanggil Tuhan karena tumor di kepalanya. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada Ira Hellingsworth, kepada Ira Stemfield maksud saya, dan pengharapan itu sempurna membuat dia bertahan. Dia tidak kehilangan pengharapan. Dia sadar bahwa Tuhan sedang memegang dia meskipun berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang disertai oleh Tuhan, mari kita di dalam hidup kita yang sulit, yang berat, yang penuh dengan rutinitas yang seakan-akan membosankan, mungkin memang membosankan, mari kita tetap sadar bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, bahwa Tuhan itu Immanuel, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak diam, Dia berusaha setiap waktu untuk mengetuk pintu hati kita, untuk masuk dalam diri kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita. Apakah kita mendengar suara ketukan itu? Apakah kita mendengar penghiburan yang diberikan, kekuatan yang diberikan kepada kita setiap waktu? Dengarkanlah suara pengharapan itu dan jangan putus asa. Majulah terus, berkaryalah terus, hiduplah terus bagi Tuhan. Jika yang pertama tadi, jawaban yang pertama dari pertanyaan mengapa setiap orang percaya memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan adalah karena Tuhan bersama-sama dengan Dia menyertai setiap orang percaya, maka jawaban yang kedua adalah Tuhan bekerja di dalam kita untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, Tuhan bekerja di dalam kita untuk mencapai tujuan kita. Roma 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang dan pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Paulus mengatakan segala sesuatu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi firman Tuhan itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita menghayatinya, kita membacanya, kita memahami, menghayati dan menghidupinya, dan itu bekerja di dalam kita, menumbuhkan kekuatan di dalam hidup kita. Dan firman itu memberikan pengharapan bagi kita untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Hari-hari ini firman Tuhan itu lewat begitu saja di hadapan kita, lewat forward pesan di WhatsApp, di Facebook, dan di beragam media sosial. Itu lewat begitu saja. Setiap hari kita bisa menerima ayat-ayat yang indah itu lebih dari 5. Bapak Ibu, firman Tuhan ada di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Seharusnya, karena banyak sekali akses kepada firman Tuhan di dalam hidup kita, seharusnya kita sadar bahwa dengan itulah Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Beberapa banyak tahun yang lalu, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan berseri di New York ditangkap. Dan ketika ditangkap dia mengatakan, aku adalah monster, aku adalah anak Sam. Dia mengatakan, I am son of Sam. Dan ketika polisi menangkap pembunuh itu, diketahuilah pembunuh itu bernama David Berkowitz. Setelah beberapa tahun ditangkap, maksud saya, di acara Larry King Live, David Berkowitz ditampilkan lagi, tapi kali itu dia bukan lagi sebagai seorang pembunuh. Dia sudah mendengar Injil, firman Tuhan yang didengarnya di penjara, firman Tuhan yang dibawa oleh pelayan Injil masuk ke dalam penjara itu, yang dikabarkan di penjara itu, sudah didengarnya dan mengubah hatinya.
Di dalam wawancara itu dia tidak mau dibayar. Si pemilik TV menunjukkan bahwa tidak ada $1 pun yang diberikan kepada Berkowitz ini. Dan Berkowitz menunjukkan tangannya. Dia mengatakan, dulu tangan ini bekerja untuk setan, membunuh dan memberikan kesengsaraan bagi orang lain. Tetapi sekarang tangan ini dipakai untuk menyentuh orang-orang dan membawanya kepada Tuhan Yesus. David Berkowitz tidak lagi menyakiti dan membunuh orang. David Berkowitz, dia membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan itu terjadi ketika dia menerima pengharapan itu. Pengharapan itu bekerja di dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu berkarya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Berkowitz mengalami perubahan hidup karena ada firman yang bekerja di dalam dirinya. Perenungan bagi kita semua hari-hari ini adalah, adakah firman yang kita dengar sudah memberikan pengharapan bagi orang lain juga, membuat orang lain lebih dekat dengan Tuhan, membuat orang lain bisa melihat pancaran kasih Tuhan Yesus Kristus melalui kita? Sudahkah orang lain melihat Yesus di dalam diri kita? Begitu banyak firman Tuhan lewat di dalam hidup kita. Begitu banyak firman Tuhan kita terima setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan itu pasti bekerja. Nantikanlah waktunya. Mintalah supaya firman itu bekerja. Bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga melalui kita, sehingga orang lain, seperti tadi saya katakan, sehingga orang lain bisa menikmati karya Tuhan. Orang lain melihat pancaran kasih Tuhan. Orang lain melihat kehangatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Orang lain rindu berjumpa dengan kita karena di dalam diri kita ada kasih, ada kemurahan, ada nasihat, ada belas kasih, ada sesuatu yang dibutuhkan, yang orang lain temukan di dalam diri kita, yang membuat mereka juga menerima pengharapan sama seperti kita. Bapak Ibu, itulah dua jawaban dari pertanyaan mengapa orang percaya memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan. Mengapa orang percaya memiliki pengharapan yang teguh? Yang pertama adalah karena Tuhan beserta. Dan yang kedua, karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Biar kiranya firman ini akan memberkati kita semua. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan dan menaikkan doa kita, doa syafaat kita. Kita serahkan kepada Tuhan seluruh kerinduan dan harapan kita, biarlah Dia dalam hikmat-Nya dan dalam waktunya yang sempurna memberikan jawaban bagi setiap permohonan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sampai hari ini. Kami memiliki kehidupan yang baik. Meskipun kami bergumul, ada masalah di beberapa tempat di bidang kehidupan kami, tapi kami mengucap syukur. Engkau masih memberikan kami ketenangan, Engkau menyertai kami untuk kami bisa melewati, untuk kami bisa mengatasi, untuk kami bisa bergumul bersama-sama dengan Engkau terhadap masalah kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat perkataan-Mu, biarlah kami bisa hidup di dalamnya sepanjang 1 minggu depan, bahkan untuk seterusnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Bila kiranya Tuhan, segala sesuatu yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah dan sertailah kami seterusnya. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat pergi Hamburg e.V. ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan memegang, Tuhan akan menguatkan, akan meneguhkan, memberikan pengharapan di masa-masa yang sulit seperti ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami semua. Tuhan, kami menyerahkan mereka yang sakit dan yang bergumul dengan segala sesuatu dalam kehidupan mereka yang sulit. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mendekatkan diri-Mu kepada mereka semua. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi andalan mereka sehingga mereka bisa memperoleh penghiburan. Biarlah Tuhan Yesus puji-pujian selalu ada di mulut dan bibir mereka, dan mereka mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, dan kuatkanlah mereka. Kami menyerahkan buat anak-anak muda, kami menyerahkan buat pekerjaan jodoh dan masa depan mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat Ibu Nova yang sudah ada di rumah sakit, yang siap untuk sebentar lagi akan segera melahirkan. Kiranya Tuhan akan menolong proses persalinan ini supaya semua berjalan dengan lancar, sehingga anak tersebut akan dilahirkan dalam keadaan sehat. Demikian pula ibunya, Bapa, akan juga tetap sehat setelah melahirkan. Kami berdoa buat Saudari Gina, biarlah kehamilannya akan sehat, kehamilannya akan dijagai dan diberkati oleh Tuhan, bertumbuh seperti yang diharapkan dan dibayangkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan menjamah Indonesia. Bapa, kami berdoa, berkatilah pemimpin kami dalam mengelola negara dan bangsa kami, sehingga ketika menghadapi masalah yang pelik seperti hari-hari ini, Tuhan akan menolong. Juga Jerman, kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah Tuhan, baik pemerintah maupun warga negara akan bisa bekerja sama bersama-sama untuk melewati pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kita mengagungkan namanya. Biarlah persembahan yang kita berikan akan bisa memperluas pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah ibadah yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Dan biarlah firman-Mu akan selalu mengajar kami, menolong kami untuk bertumbuh kuat di dalam firman-Mu. Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami di 1 minggu yang akan datang, bahkan sampai seterusnya dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan, kami berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.